Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel kami. Ini kisah ada kisah menarik, tepatnya di tahun 2022 ketika Pak Anies jadi Gubernur Jakarta. Jadi ini saya bukan apa-apa, nggak ada niat kampanye atau apa-apa, tapi ini hanya sekedar sebuah berita yang baik kita ambil. Jadi judulnya ini saya ambil dari suara.com. Tak punya sawah, Anies ekspor beras ke Arab Saudi pakai pasokan dari daerah penyangga. Jadi bayangkan seorang gubernur yang berpendidikan, ya, saya tidak membanding-bandingkan, disclaimer, ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana seorang gubernur itu kan mampu memanfaatkan momen keadaan uang dan jabatan demi kesejahteraan. Jadi Pemprov DKI Jakarta melakukan kegiatan ekspor beras dari ibu kota ke Riyadh, Arab Saudi. Padahal selama ini Jakarta tidak memiliki banyak lahan untuk menanam padi. Jadi ekspor beras ini ditandai dengan kegiatan pelepasan kontainer yang mengangkut 19 ton produk beras FS Yasamin di gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat tanggal 20/5/2022 yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kegiatan ini merupakan kerjasama perdagangan komoditi ekspor antara PT Food Station dengan PT Al-Rakib Universal Group. Anies menganggap ekspor beras ini sebagai peristiwa bersejarah yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan domestik ke depan. Bahkan ke depannya Anies berencana untuk menambah kegiatan ekspor berbagai komoditi dari Jakarta ke negara yang lain. Ini adalah peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya kita mengekspor beras ke Arab Saudi. Tuntutan kualitas yang tinggi mengharuskan kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah ini akan diikuti dengan lebih banyak lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia, ujar Anies dalam keterangan tertulis. Anies mengakui memang Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi. Namun, beras yang dikirim kali ini bukan yang ditanam di lahan Jakarta. Ia menyebut Jakarta dipasok oleh daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Pihaknya melalui Food Station Cipinang Jaya melakukan distribusi dalam program ini. Pelepasan ekspor beras perdana ini menjadi momentum Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Cipinang Jaya untuk mengembangkan usahanya di pasar pangan internasional, khususnya di wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah. Anies mengatakan banyak daerah di Indonesia yang merupakan penghasil pangan melimpah terbaik di dunia. Ia menyebut hal ini harus dikelola dengan baik oleh Jakarta sebagai pintu masuk bagi negara lain. Kita harus mengelola dengan baik sehingga ini menjadi berkah, sehingga memberikan manfaat domestik dan bisa meningkatkan kesejahteraan domestik dengan memanfaatkan pasar internasional, tuturnya. Melalui program ini, selain memenuhi kebutuhan beras warga Jakarta dan sekitarnya, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Food Station Cipinang juga dapat merealisasikan ekspor beras long grain dengan varietas IDR 64 Ciherang untuk memenuhi permintaan negara Arab Saudi. Budidaya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dilakukan panen pada awal tahun 2022. Pelepasan ekspor beras FS Yasamin sebanyak 1 kontainer 20 feet ke Riyadh, Arab Saudi hari ini adalah penanda bahwa produk FS Yasamin dapat diterima dan diserap di pasar internasional, khususnya di Arab Saudi. Jadi bisa dibayangkan, umpama kita misal di daerah-daerah yang memang khususnya seperti di Aceh, lihat. Jadi di Aceh ini banyak padi yang dijual ke Medan. Tapi sebenarnya hal ini sangat mudah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, di Aceh ada pelabuhan, ya. Jadi nggak mudah, tinggal kerjasama saja dengan pabrik padi, kemudian dibuat packingan yang khusus yang menarik ke Timur Tengah. Jadi tinggal diekspor. Apalagi daerah, contohnya daerah Aceh Utara punya pelabuhan. Jadi ini adalah salah satu bagaimana contoh supaya
kita meningkatkan taraf kehidupan petani. Jadi kenapa harus beras? Karena beras ini kan tidak putus dia panennya, akan ada selalu tiap hari panen. Kalau nggak di kabupaten ini, kabupaten itu, jadi semua ada tanam. Tapi kalau kita ekspor ke yang lain nanti akan terbatas, jadi akan terhenti ekspornya. Oke, oleh karena itu mari kita belajar dari sosok-sosok yang bisa menjadikan pelajaran sehingga untuk membagikan ekonomi masyarakat. Sekian, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.